Ini pertanyaan penting yang harus Anda jawab berdua. Yes. Mbak Wida, kira-kira sampai kapan akan melakukan ini semua? Sampai Tuhan memanggil ya mungkin. Sampai saatnya saya nggak berdaya, itu saya mungkin berhenti. Tapi kita setidaknya sudah meninggalkan jejak kan Mas. Yeah. Jadi ada orang-orang yang akan melanjutkan perjuangan ini kan gitu. Lama berarti ya. Mudah-mudahan Tuhan kasih umur panjang ya. Amin. Nah, Mbak Sili, ada rencana For mungkin? the rest of my life. Jadi saya tahun 2011 itu berhenti bekerja. Dan pada saat itu saya memutuskan untuk memberikan seluruh hidup saya. Ketika ibu saya meninggal, saya melihat ibu saya, kalau kita pulang itu ternyata kita nggak bawa apapun yang kita cari di dunia ini. Yang kita bawa cuma amal dan perbuatan baik. Dan saya percaya kita diciptakan ke dunia ini pasti ada maksudnya. Di sisa hidup saya yang saya nggak tahu berapa tahun lagi, saya pengen memberi arti buat keberadaan saya di dunia ini, supaya pada saat saya pulang nanti Tuhan bangga pernah menciptakan saya gitu. Jadi saya sudah bilang, saya sampai 2022 akan mendedikasikan hidup saya di Indonesia, membuat kaki-kaki saya kuat di Indonesia. Setelah itu saya siap, Tuhan mau pakai saya kemanapun Tuhan mau pakai, saya siap. Begitu. Nah, kalau Mbak Wida sendiri nih, saya pengen tanya nih, pernah nggak sih merasa bahwa apa yang dilakuin sekarang ini sebenarnya itu memang karena motivasinya itu panggilan, datangnya dari diri sendiri, keluarga, atau memang Mbak Wida merasa Tuhan sedang menyiapkan Mbak Wida untuk melakukan ini semua? Iya, jadi pertama karena tadi perasaan yang tersiksa tadi ya, karena melihat banyak orang susah, tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa, gitu. Kemudian apa sih kita mencari nafkah begitu luar biasa ya effortnya itu, kemudian kita nggak melakukan apa-apa untuk orang yang di bawah ya, orang-orang yang lebih menderita dari kita. Jadi itu yang memotivasi kami ya untuk ayo kita lakukan ini gitu, karena akan ada multiple effect tadi yang saya cerita, bahwa ketika kita melakukan itu ternyata orang-orang lain tuh berpikir gini, kenapa ya orang jauh mau membantu, tapi kita tidak membantu lingkungan kita gitu. Jadi seperti ketika kami membuka satu dapur umum gitu ya, itu mereka tuh relawan pada berpikir, kok ada orang lain yang menginisiasi ini, tapi kita kok nggak pernah peduli sama bahkan tetangga kita yang kelaparan begitu. Jadi mereka melakukannya sendiri, kemudian mereka mulai mandiri. Nah itu yang membuat kita, oh ini ternyata ini bisa menjadi model ya. Dan kita ini bergulir ya. Iya, bergulir. Bisa menjadi, bagaimana sih kita social engineering mungkin ya istilahnya ya. Jadi kita bagaimana kita bisa membangun mereka dengan memiliki perasaan itu. Dan pada dasarnya kita semua punya gitu. Yang namanya manusia pasti punya. Tinggal dibangkitkan ya. Nah, ya Anda berdua lah yang memang ditugaskan ya untuk membangkitkan perasaan itu. Saya akan lihat laci ajaib saya lagi ya. Oh ini saya punya sesuatu. Ini ada kaos. Ini kaosnya siapa? Mbak Wida ya? Nah, ini depannya dulu nih. Ini aku relawan Food Bank of Indonesia. Ini kayaknya gede ukurannya. Oh, memang XL ukuran saya ini. Itu Yakin muat. Pertanyaannya deh. Dalam banget. Tapi di belakangnya ada tulisan, aku terpanggil untuk menolong kaum papa yang kehausan, yang terluka, yang tertindas, yang kelaparan. Food Bank of Indonesia. Cerita dong. Jadi itu adalah seragam uniform yang kita pakai ketika kita melakukan aktivitas di Food Bank, misalnya pendampingan, pemberian makanan. Relawan semua pakai semua pakai itu. Jadi karena makanan itu kan sangat berbahaya ya. Kita kalau misalnya itu terkontaminasi atau kena apa, kita harus menjaga bahwa makanan itu akan aman sampai kepada orang yang kita tuju. Nanti kita kasih makan ternyata keracunan, itu repot. Makanya semua harus pakai uniform. Kita tahu siapa orang yang di sekitar itu, siapa yang melakukan pendampingan, siapa yang melakukan distribusi seperti itu, siapa yang memasak, itu kita manage sedemikian rupa begitu. Nah ini kan aktivitas ini sudah dijalankan sekian lama gitu kan. Sudah ngerasa nggak sih Anda berdua bahwa ini sudah bergulir bukan di luar tapi di rumah sendiri? Misalnya keluarga ada yang mulai ikut-ikutan. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Terutama buat anak-anak saya sih, karena buat saya masa depan mereka itu sudah digariskan dalam genggaman mereka. Tetapi mereka menjadi apa nantinya, punya akhlak yang mulia apa
apa enggak, itu tergantung dari bagaimana kita membesarkan mereka. Dan saya sebagai ibu harus jadi role model yang baik supaya mereka bisa mencontoh. Kelak ketika mereka besar, mereka punya hati yang luar biasa. Amin. Amin. Mbak Wida sendiri gimana keluarga? Ya, karena ini kita merescue makanan, jadi di rumah tidak pernah ada makanan yang tersisa. Iya. Jadi di meja makan itu Sama di rumah saya juga gitu. Iya. Sama bisa Mas. Iya. Luar biasa. Anak saya sejak kecil sudah mengikuti aktivitas-aktivitas sosial ini gitu, sehingga dia tahu bahwa di luar sana ada teman-teman mereka yang teman-teman dia yang tidak bisa makan, dia sudah melihat dengan mata kepala Iya, sendiri gitu, sehingga itu juga terpatri di kepalanya dia. Suatu hari dia harus melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk sesama seperti ini begitu. Iya, ya inilah semangat yang diwariskan sebenarnya Iya. kan. Iya. Tapi tentu Anda berdua, walaupun capaiannya ini menurut saya luar biasa, ya. Anda melakukan hal yang luar biasa, tidak peduli apa kata orang, ya. Karena memang kita nggak usah dengan kata orang kan. Yang kita dengerin cuma dua hal, yaitu kata Tuhan dan kata hati. Iya. Dan menurut saya Anda berdua sudah melakukan dua hal itu. Tapi tentu masih punya mimpi kali ya, Mbak Wida, Mbak Sili. Mimpi besar apa sih yang for the next yang masih ingin dicapai atau diraih, Mbak Sili? Mimpi saya, kami pengen rumah harapan ini bisa hadir di semua kota-kota besar di seluruh Indonesia, insya Allah. Dan kalau Tuhan masih berkenan atas pelayanan saya pingin banget bisa melayani anak-anak yang lain dimanapun berada. Yeah. Mimpi saya sih saya bisa ke Kenya gitu. Yeah. Karena kalau di Indonesia kita kaya sebenarnya, negara kita kaya, tinggal pengelolaannya aja yang belum benar. Bukan saya bilang nggak benar, belum benar. Yeah. Tapi kita menuju ke arah itu. Cuman kalau kayak di Kenya, di Afrika, there is no hope, nggak ada air, nggak ada segala macam gitu. Ya, kita harusnya lebih banyak bersyukur karena kita banget. punya segalanya, gitu kan? Banget. Tinggal dikelola dengan lebih baik lagi. Yes. Nah, mimpinya Mbak Wida apa? Nah, sangat simpel. Mimpi saya tuh bisa memberi makan lebih banyak orang, ya, memberikan gizi lebih banyak orang, kemudian membuat masyarakat ini ya, masyarakat sekitar kita aja lah, simpel banget ya, itu bisa saling berbagi. Ya, amin. Mudah-mudahan mimpi Anda berdua bisa terwujud ya. Ya. Dan dari Mbak Sili, Mbak Wida, saya bisa katakan buat Anda dan pemirsa ke semuanya bahwa sebenarnya dengan membantu orang lain itu sama dengan membantu diri kita juga sendiri. Jadi bantulah diri Anda dengan membantu sebanyak-banyaknya orang lain. Nah, dan Anda berdua harus bantu saya. Kita harus foto ya. Mana handphone saya? Oh, di saku, faktor usia. Biasanya ditaruh di meja. Kita foto dulu bareng-bareng bukti bahwa saya sudah bertemu dengan dua Sri Kandi hebat ini ya. Sama-sama senyum. 1, 2. Oke. Sampai ketemu Mbak Sili, Mbak Wida dan pemirsa, sampai jumpa lagi di DK Show yang akan datang. Bye bye.